Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Anwar Humaini, tentunya di Anwar Humaini Channel. Kali ini kita akan membahas terkait dengan survei yang baru saja dilakukan oleh Poltreking Indonesia terkait dengan siapa yang kuat capres-cawapres di Pulau Jawa. Yang pasti saat ini situasi politik mulai memanas ya, karena kita ketahui bersama kemarin baru saja diumumkan diumumkan nomor urut parpol. Ada 17 partai dan juga ada beberapa partai lokal di Aceh sana. Yang pasti selama beberapa waktu ke depan, ini udah akhir tahun dan sebentar lagi tahun 2023 dan 2024 gongnya akan ada pemilu caleg, legislatif, eksekutif dan sebagainya, dan juga ada pilpres yang ini pasti akan dari sekarang suasananya udah mulai ramai, udah mulai memanas dari parpol ataupun dari para capres dan cawapres sudah mulai bergerilya ya, sudah mulai memantau survei-survei atau sudah mulai membentuk tim ses baik yang secara terang-terangan ataupun masih dalam senyap gitu ya. Dan langsung saja kita akan membacakan terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia. Jadi saya baca di mediamerdeka.com. Di sini tayang hari ini, hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, ada judulnya Peta Suara Capres di Jawa, titik 2, Anies kuasai Jakarta, Jabar, Banten, Ganjar kuasai Jateng dan Jatim. Jadi memang sebenarnya tidak disurvei pun sepertinya kita juga udah tahu ya bahwa Anies selama ini kuat di Jakarta karena dia bekas mantan Gubernur DKI Jakarta, dan juga Jabar sama Banten kan nggak jauh dari Jakarta. Jadi masyarakatnya pun juga bisa dikatakan lebih cenderung memilih Anies Baswedan. Sementara beda dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah, di sini dimenangkan oleh Ganjar Pranowo karena Ganjar saat ini kan masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Sementara Jawa Timur juga secara geografis juga nggak jauh dengan Jawa Tengah. Jadi secara kasat mata pun sebenarnya mungkin udah bisa dilihat ya. Tapi dengan adanya survei ini semakin menguatkan karena ada angka-angka dan dilakukan secara ini ya, ilmiah ya. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Poltreking Indonesia merekam peta elektabilitas calon presiden di Pulau Jawa. Hasilnya bakal calon presiden dari Nasdem yakni Anies Baswedan menguasai Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menguasai daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda, dia bilang seperti ini, kalau dilihat dari peta ini relatif imbang. Barat Pulau Jawa basis Anies Baswedan, tengah ke timur basis Ganjar Pranowo. Jadi imbang ya, meski sebenarnya di sini Ganjar Pranowo lebih tinggi dibanding Anies, tapi secara umum itu relatif imbang, nggak terlalu jauh beda. Jadi berdasarkan survei yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia ini, survei berlangsung pada tanggal 26 November sampai dengan 2 Desember 2022 kemarin, artinya baru 2 minggu ini selesai ya surveinya. Dan elektabilitas Anies di DKI Jakarta mencapai 49,6%, tertinggi ya, dilanjutkan dengan oleh Ganjar Pranowo sebesar 27,5%, dan selanjutnya di urutan ketiga ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan suara 15,7%. Jadi kalau kita lihat survei-survei sebelumnya, memang 3 nama capres ini selalu menjadi top 3 ya, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo. Adapun urutannya itu bergantian, kadang Ganjar di atas, kadang Anies nomor 2, kadang Prabowo juga di atas. Jadi selalu silih berganti. Artinya kurang lebih nanti pertarungan dari 3 calon ini
sengit ya, dan mungkin memang nanti yang akan bersaing ya 3 calon ini mungkin ya. Sementara untuk Anies menguasai Banten dengan elektabilitas 47,6%, disusul dengan Prabowo Subianto 28,5% serta Ganjar 16,5%. Sementara untuk di Jawa Barat, Anies berada di posisi paling tinggi seperti yang saya bilang di depan tadi, dengan elektabilitasnya mencapai 36,3%, bersaing cukup ketat dengan Prabowo Subianto di 30,8%, sementara Ganjar hanya di 18,7% saja. Nah, sementara untuk Jawa Tengah elektabilitas Ganjar sangat tinggi, wajar ya karena beliau saat ini masih menjabat sebagai gubernur di sana. Angkanya mencapai 71,4%. Di samping itu Jateng kan memang basisnya PDIP ya, meskipun partainya Ibu Mega ini belum secara langsung menunjuk siapa yang akan menjadi capres dari partai Banten tersebut. Tapi ternyata Ganjar disukai oleh mayoritas masyarakat Jawa Tengah, yang mana selama ini mereka memang memilih PDIP ya. Sementara untuk Prabowo dan Anies terpaut sangat jauh di bawahnya Ganjar, masing-masing 10,8 dan 9% saja. Dan untuk Ganjar juga memimpin elektabilitas di Jawa Timur dengan angka 36,1%, diikuti Prabowo 25,5% dan Anies Baswedan 19,6%. Memang Anies di Jawa Timur kurang terlalu kurang terlalu populer ya, karena Anies selama ini kiprahnya kan lebih banyak di Jakarta, di pusat. Sementara di Jawa Timur kayaknya dia mungkin jarang ke sana, atau secara ini juga kurang kedekatan emosional kayaknya juga kurang, karena selama ini Anies lebih banyak berkiprah di ibu kota. Namun meskipun menguasai di 3 wilayah di Jawa ya, maksudnya tadi di Banten, Jabar, dan DKI Jakarta, elektabilitas secara keseluruhan Anies masih lebih rendah dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Alasannya karena suara Ganjar sangat tinggi di Jawa Tengah, sangat jauh dibandingkan dengan Anies ataupun Prabowo Subianto. Kata Hanta seperti ini kenapa Anies masih di bawah Ganjar dalam survei kita. Oke. Sementara berdasarkan peta elektabilitas ini diprediksi di daerah yang terjadi pertarungan keras adalah di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sebab yang memimpin di daerah ini belum memiliki suara yang dominan, bahkan bersaing sangat ketat. Betul ya, karena Jabar dan Jateng tadi kan nggak jauh beda tuh antara Anies, Prabowo. Sementara di Jawa Tengah Ganjar sangat tinggi elektabilitasnya, jadi kemungkinan Ganjar akan menang telak di sana ya, karena Jawa Tengah seperti yang saya bilang tadi basis PDIP, dan berdasarkan survei ini mendapatkan 71% lebih seperti itu. Tetapi namun demikian, meskipun Prabowo Subianto tidak memimpin di daerah manapun di Pulau Jawa, karena tadi ada Anies yang tinggi atau Ganjar yang tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan berdasarkan survei ini Prabowo berpeluang untuk menang, sebab Prabowo tetap memiliki elektabilitas yang cukup bersaing, terutama di daerah Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Adapun Poltreking Indonesia ini menggelar survei elektabilitas calon presiden di Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, dan Jatim ini berlangsung pada 26 November sampai 2 Desember. Ini di atas tadi juga udah saya jelaskan ya. Sementara respondennya total sekitar 100.000 orang di setiap provinsi. Jadi masing-masing provinsi 1.000 responden dari 5 provinsi, berarti kurang lebih 4 atau 5 tadi? 4 ya. Jadi kurang lebih 4.000 responden dengan menggunakan metode sampel multi-stage random sampling.
survei memiliki margin of error 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, di survei ini juga nggak cuma menyajikan peta suara capres di Jawa ya, tapi juga peta survei cawapres. Nah, hasilnya ternyata AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono, anaknya Presiden SBY, menguasai Jakarta, Banten, dan Banten. Sementara Erick Thohir menguasai Jateng, sedangkan Ridwan Kamil Jabar, Ridwan Kamil Jabar. Jadi ini ya lumayan ini ya, surprise ya, Erick Thohir ternyata di Jateng menguasai survei. Jadi warga Jateng banyak yang mengidolakan Menteri BUMN kita ya, Pak Erick Thohir ya. Jadi tapi kenapa si AHY menguasai Jakarta dan Banten ya? Mungkin karena AHY pernah jadi calon gubernur DKI yang gagal juga. Jadi di sini menurut Poltreking, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menguasai DKI Jakarta dan Banten. Sementara Jawa Barat pegang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jawa Tengah dikuasai Menteri BUMN Erick Thohir, dan Jawa Timur dikuasai Khofifah Indar Parawansa dan Erick Thohir. Ternyata Jawa Timur juga Erick Thohir juga, tapi bersengketa dengan Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Sementara di DKI Jakarta ini ada 4 nama yang menonjol sebagai cawapres. AHY di urutan pertama dengan angka 24,7%, disusul Erick Thohir 17,2%. Oh, ternyata Erick Thohir juga di DKI, bahkan nomor 2 ya, Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Lumayan ya, Erick Thohir ternyata di hampir di provinsi di Jawa ternyata dia juga berpeluang. Sementara untuk di Banten dikuasai oleh AHY juga dengan elektabilitas 29,7%, diikuti oleh Ridwan Kamil 16,6%, Sandiaga Uno 13,1%, dan Erick Thohir juga ternyata 11,7%. Wow, Pak Erick di 4 provinsi besar di Jawa ternyata masuk ya. Sementara untuk di Jawa Barat, Ridwan Kamil elektabilitasnya tertinggi, dilanjutkan oleh AHY dan Erick Thohir juga. Wow. Sementara untuk di Jawa Tengah, seperti yang saya bilang tadi, Erick Thohir menduduki peringkat teratas dengan 25,4%, diikuti oleh Ridwan Kamil 10,4%. Terakhir di Jawa Timur, 2 tokoh saling bersaing ketat ya, Khofifah dan Erick Thohir lagi. Khofifah memiliki elektabilitas 18,6% dan Erick Thohir 18,3%. Wow, ternyata cuma selisih 0,3% saja. Jadi ternyata Erick Thohir sangat berpeluang untuk menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden berdasarkan survei ini. Sementara ini sama ya, survei ini berlangsung pada tanggal 26 November sampai 2 Desember. Respondennya juga 1.000 orang. Jadi lumayan ini ya, kalau AHY tadi cuma di Banten dan Jakarta, sementara Erick Thohir itu ada di DKI Jakarta, ada di Jawa Barat juga, Jawa Tengah, Jawa Timur, merata Erick di semua daerah. Nah, ini tentunya bisa dijadikan sebagai ini ya, masukan yang buat para capres untuk siapa yang akan menjadi teman dia. Oke, kayaknya seperti ini aja. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.